Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Almanah Nur Aisyah dari SMKN 1 Majalengka. Pada video presentasi kali ini, saya akan beranjak pada bab 11 yaitu bridge. Oke, outline yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada konsep bridge, yang kedua firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge, lalu DHCP pada topologi bridge, lalu yang terakhir ada pengembangan topologi. Langsung ke materi pertama yaitu konsep bridge. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua type interface yaitu ada Ethernet, wireless, SPF tunneling bisa di bridge. Itu by default untuk router SOHO sudah tersetting bridge, yaitu dari Ether 2 sampai Ether 5. Nah, untuk studi kasus atau prakteknya, kita akan mengkonfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge, mencoba menambahkan router baru dengan pengelompokannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, di mana kita pengen setiap PC-nya bisa internetan dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nih, contohnya kalau misalkan kalian cek pada sisi mikrotik yang udah pasti bisa internetan karena dia emang langsung terhubung ke net atau terhubung ke ISP-nya. Ketik 8.8.8.8 pasti sudah bisa internetan. Tetapi si PC-nya pasti belum bisa karena belum ditanamkan ke real internetnya. Misal kita cek di PC 2, ketik ping 8.8.8, maka masih belum bisa. Oleh karena itu, bisa coba praktekkan terkait setiap PC bisa saling internetan. Maka dari itu, bisa tanamkan firewall NAT pada mikrotik. Jadi, pergi ke mikrotik Winbox-nya. Pergi ke IP, ke menu IP. Nanti teman-teman jika membuka aplikasi Winbox-nya akan menemukan menu IP, lalu ada pilihan firewall. Teman-teman bisa klik di situ pilihan firewall-nya. Lalu pergi pada bagian NAT, ketik add, klik add atau tambah. Nah, lalu chain-nya src NAT. Lalu out interface-nya pilih Ether 1. Kemudian untuk action-nya masquerade karena ingin bisa akses ke internet menggunakan IP yang didapatkan dari ISP. Lalu apply dan klik OK. Lakukan pengujian di setiap PC-nya yaitu dengan cara ping 8.8.8.8. Nah, tapi jika belum bisa ping, lalu ke ping di google.com domainnya. Karena apa? Karena pada bagian DNS-nya belum kita isikan pada salah satu IP Google. Ketik show IP di sini seperti contoh di sini. Lalu ketik IP DNS 8.8.8.8. Lalu ketik ping google.com. Kemudian saya tuh pengen IP PC 1 dan IP PC 2 itu yang didapatkan adalah IP otomatis. Nah, caranya gimana? Caranya itu pergi ke mikrotik, konfigurasi DHCP server, lalu pergi ke menu IP, lalu buka menu DHCP server. Nah, pilih DHCP setup. Untuk Ethernya pilih bridge di LAN, yaitu interface yang sudah kalian buat. Karena kan nantinya ingin men-share IP DHCP ke lokal kita dan lokal kita terhubung ke interface bridge. Lalu selanjutnya klik next seperti di sini. Nah, nantinya klik OK. Setelah klik next ada pilihan klik OK. Lakukan pengujian di PC 1 terlebih dahulu. Ketik IP DHCP, lalu ketik DORA IP. Ketik ping 8.8.8.8, lalu ping google.com, lalu ketik show IP. Lakukan hal yang sama pada PC 2-nya juga.
Nah, nantinya mikrotik 1 ingin dihubungkan ke mikrotik 2, yang dimana mikrotik 2 ini memiliki klien yang namanya PC3. Nanti saya ingin PC3 ini bisa mendapatkan network yang sama yang dimiliki oleh PC1 dan PC2, dan juga bisa akses internetan. Maka bisa menggunakan fitur bridge. Biar gak bingung, bisa ganti hostname si mikrotiknya dengan klik sistem, lalu pilih identity, lalu ganti nama bebas. Saya menggunakan router pertama untuk identity atau namanya, lalu klik apply dan OK. Hubungkan antara router pertama dan mikrotiknya, kemudian cek mikrotik yang baru sudah terdaftar netboard-nya. Bagian router pertama terlebih dahulu, pada bagian new terminal ketik IP netboard print, kemudian coba cek pada bagian mikrotik yang baru, loginnya admin, passwordnya kosongkan saja, kemudian new passwordnya skip, coba cek IP netboard print. Coba aktifkan Picture Roamon biar si mikrotik yang kedua bisa diakses lewat Winbox, lalu ketik tool dan Roamon, lalu selanjutnya set enable dan yes, lalu print. Lalu selanjutnya buka Winbox, terus konekkan new Winbox, klik connect Roamon, lalu klik netboard. Jangan lupa setiap router harus diaktifkan Roamon terlebih dahulu biar bisa digunakan. Kemudian konekkan pada mikrotik kedua, lalu apply dan connect. Kemudian coba hubungkan dari router 2 ke klien dan juga nyalakan. Saya pengen si PC3 ini bisa mendapatkan IP 10.0. Langkah pertama yaitu memasukkan Ether 4 pada bridge yang sudah dibuat. Tak lupa untuk di sisi router keduanya, Ether 1 dan Ether 2 kita hubungkan menjadi bridge juga jadi router kedua. Ini mungkin layaknya seperti switch. Jadi nanti dia tinggal meneruskan paketnya saja. Nah, langkahnya yaitu pergi ke router pertama, lalu pergi ke menu bridge, lalu bagian portnya masukkan Ether 4 juga pada bridge di LAN, lalu add, interface-nya pilih Ether 4, lalu klik apply dan OK. Kemudian pada bagian router yang kedua, pilih pada bagian bridge, klik add, dan untuk namanya sesuaikan. Saya di sini yaitu memakai nama bridge di LAN, lalu apply dan OK. Kemudian pada bagian portnya, interface-nya masukkan Ether 1 dan Ether 2, lalu apply dan OK. Praktekkan juga pada PC3, ketik IP DHCP, kalau udah ada informasi DORA, cek IP-nya berapa. Lalu ketik show IP, ping 8.8.8.8, lalu ketik IP DNS 8.8.8.8, lalu yang terakhir ping google.com. Nah, sudah pada penghujung materi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.